Biasanya orang kalau puasa ini makannya enak asal-asalan. Ya. Dosis besaran obat jangan sampai salah. Nah, malah mengganggu proses puasa kita. Karena biasanya orang kan banyak jualan, pasti lapar mata. Ya, Kasarnya dalam tanda kutip ya, lapar mata. Pengennya ini gitu. Seharusnya dengan kondisi kita temui seperti tadi, kita harus kalau jika sedang berpuasa, ya pertama harus membatalkan puasa. Ya. Karena Untuk kebutuhan minum itu kan 2000 ya, 2 liter. Jadi kita bagi 8. 242. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sobat Pojok Banua. Kita ketemu lagi di kesempatan hari ini di Ngobrol Depan Balai Kota. Nah, ini kita bertepatan dengan bulan suci Ramadan 1446 Hijriah. Kami pengen ngobrolin, sebenarnya santai-santai saja sih ya, teman-teman. Kita ngobrolin tentang menu sehat dan juga tips puasa bagi pengidap penyakit kronis untuk masyarakat jadi yang ingin berpuasa. Nah, ini hari ini sudah ada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Jimmy Diwindang Putra, SPD ya, dari Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Lalu kita juga punya ahli gizi, nutrisionis, Ibu Nur Halidah Puji Lestari atau Butari ya. Oke, terima kasih sudah hadir hari ini. Mungkin dokter dan Ibu Tari mungkin dulu menjelaskan bagaimana tugas-tugasnya di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru sebagai nutrisionis, sebagai dokter penyakit dalam. Silakan. Oke, dari saya dulu ya. Ya. Perkenalkan, saya Nur Halidah Puji Lestari. Di Rumah Sakit Idaman saya sebagai nutrisionis. Jadi nutrisionis itu kalau orang tuh kenalnya mungkin ahli gizi ya. Iya. Lebih umumnya. Nah, kalau ahli gizi itu dia melakukan asuhan gizi yang jelas. Nah, asuhan gizi itu biasanya dirawat inap ataupun rawat jalan. Jadi asuhan gizi itu kegiatannya itu ADIME. Ya. Asesmen, diagnosa, intervensi, monitoring dan evaluasi. Monitoring Nah, dan mungkin evaluasi. ada juga kalau misalnya ada nih orang yang pernah dirawat di Idaman itu pasti ada konseling gizi juga. Nah, itu juga selain itu kita menyelenggarakan penyelenggaraan makanan juga. Begitu ya. Jadi Betul. kalau misalnya rawat jalan pun juga masih bisa berkonsultasi dengan betul. ahli gizi. Iya. Ya, yang berhubungan dengan penyakit yang diderita Betul misalnya atau sekali. keluhan ya gitu ya. Iya. Kalau dokter Jimmy sebagai dokter ahli penyakit dalam. Ya, saya perkenalkan, nama saya Dr. Jimmy Diwindang Putra. Saya spesialisasi ilmu penyakit dalam. Saya bertugas di Rumah Sakit Idaman, Kota Banjarbaru. Spesialis penyakit dalam ini merupakan suatu penelaan dari analisa suatu penyakit. Ruang lingkupnya cukup luas, dari penyakit metabolik, dari penyakit gastro itu penyakit perut, ya, penyakit autoimun, penyakit imunologi, penyakit infeksi kronik. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan analisa dan treatment atau pengobatan. Di situ kita akan menganalisa seluruh penyakit-penyakit yang diderita oleh pasien. Nanti kita dapat melakukan pemeriksaan laboratorium ataukah pemeriksaan tambahan berupa radiologi. Begitu untuk ya ininya ya. Untuk lebih detailnya nanti juga bisa berkonsultasi dengan dokter Jimmy langsung di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru. Betul. Nah, kita langsung ngobrolin tentang bulan Ramadan nih, puasanya ya masyarakat di saat bulan suci Ramadan nih, terutama untuk saya ke dokter Jimmy dulu, khususnya mereka yang mengalami pengidap penyakit kronis ya, misalnya diabetes atau darah tinggi gitu ya. Biasanya atau yang paling sering ini para lansia. Nah, ini ada tips nggak dari dokter selama berpuasa ini agar juga biasanya orang kalau puasa ini makannya enak asal-asalan. Ya, betul. Boleh, silakan dokter. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Andi. Jadinya selama kita memasuki bulan puasa Ramadan, beberapa penyakit yang seperti Mas Andi tanyakan untuk penyakit diabetes, penyakit tekanan darah tinggi, atau penyakit lambung ya, itu memang menjadi perhatian khusus, terutama pada pasien-pasien yang lanjut usia. Di mana kita harus pertama yang dilakukan ya mengatur untuk kesehatan kita sendiri. Kita untuk kesehatan kita bagaimana, apakah bisa atau tidak melakukan puasa dalam bulan Ramadan. Lalu yang kedua, kita harus berkonsultasi, yaitu untuk mengatur jadwal
penggunaan obat ataukah besarnya dosis obat yang akan digunakan. Karena pasti akan tentu berbeda. Penggunaan jenis, jadwal, dan dosis obat itu akan berbeda dengan hari-hari biasa. Nah, karena kita konsumsi makanan akan berkurang. Betul. Nah, jadinya diperlukan nutrisi yang seimbang. Nah, sebaiknya kita harus berkonsultasi dulu dengan dokter yang bersangkutan yang merawat si pasien. Bagaimana jadwalnya, bagaimana dosis obatnya. Karena kondisi-kondisi tertentu itu ada di lansia, di lanjut usia. Karena apa? Karena jangankan mereka mengingat jadwal, jangankan pasien itu akan mengingat dosis, mungkin hal-hal yang lain aja lupa gitu. Jadinya kita perlu perhatian khusus dan perlunya pengawasan dari pihak keluarga untuk membantu mengingatkan jadwal penggunaan obat, terus dosis besaran obat, jangan sampai salah. Nah, malah mengganggu proses puasa kita seperti itu. Jadinya kita juga harus selalu memantau kalau penyakit diabetes, memantau gula darah. Kalau penyakit tekanan darah tinggi, kita harus memantau tekanan darah tinggi. Kalau penyakit lambung, ya kita harus bisa menganalisa gejala-gejala apa yang sering si pasien itu timbul. Nah, itu. Jadi dari situ kita akan mengevaluasi ulang. Gitu. Nah, nanti kita dapat jadwal dan besaran dosis. Gitu. Sebaiknya dikonsultasi dulu sih ke dokternya. Harus konsultasi dulu sebelum berpuasa ya, sebelum berpuasa, gitu ya. Karena ada persiapan-persiapan ya. Betul, karena apalagi dengan penyakit-penyakit tersebut adanya komplikasi tambahan. Nah, itu akan mempengaruhi juga dari jadwal dan dosis obat. Begitu. Nah, kalau saran dari Bu Tari sebagai seorang nutrisionis nih untuk para lansia terus juga pengidap penyakit kronis begitu, menu-menunya seperti apa yang diharap dia harus ada ini selama Ramadan puasa? Siap. Kalau untuk puasa sebenarnya ini secara umum ya, secara umum jadi bisa diaplikasikan di pasien yang penderita diabetes, hipertensi ataupun mah. Dari Kemenkes itu sebenarnya sudah ada contohnya. Isi piringku. Nah, isi piringku itu kan setengahnya itu 50%-nya itu sayur dan buah, 50%-nya lagi itu karbohidrat seperti nasi dan protein. Nah, dari 50% yang isi piringku itu, yang sayur itu 35%-nya itu sayuran. Jadi 15% itu buah. Jadi ada kombinasi vitamin dan mineralnya juga. Kemudian kalau untuk yang 50% berikutnya itu karbohidratnya 2/3. 2/3 artinya sekitar 35% juga, proteinnya 15%. Kenapa dianjurkan lebih banyak serat? Nah, serat atau sayuran itu biar proses pencernaannya lama. Jadi kalau misalnya kita banyak makan nasi nih, otomatis itu nanti puasanya cepat lapar. Kemudian untuk karbohidrat tadi pun dipilih. Jadi dipilih harus karbohidrat yang kompleks. Kenapa kompleks? Jadi dia di pencernaan itu lebih lama dibandingkan karbohidrat sederhana. Karbohidrat sederhana itu contohnya seperti sirup, gula pasir, gula merah. Nah, itu dia kalau kita kebanyakan mengkonsumsi itu nanti puasanya belum setengah hari udah lemas. Itu ya. Jadi lebih utamanya juga serat gitu ya, yang paling penting ya. Nah, kembali ke Dokter Jimmy, ada kondisi medis tertentu nggak yang membuat pasien disarankan untuk tidak berpuasa gitu ya? Ada ya. Apa saja itu, Dokter? Kalau dari jenis penyakit yang Mas Andi sebutkan tadi seperti diabetes ya, diabetes itu yang ditakutkan adalah jika kondisi kadar gula itu tidak stabil. Stabil tinggi kah atau stabil rendah? Kalau dia selalu rendah, itu dikatakan istilahnya adalah hipoglikemi. Nah, itu kondisi tertentu itu tidak dianjurkan untuk berpuasa. Nah, karena harus mengevaluasi dari kebutuhan kadar gula. Ada juga kondisi yang hiperglikemi, yaitu kadar gula yang sangat tinggi. Nah, itu juga dikatakan tidak stabil. Nah, itu malah justru harus dengan pengobatan. Nah, itu pun salah satu yang harus kita anjurkan untuk sangat tidak berpuasa malahan. Karena kondisi-kondisi itu harus stabilisasi dengan rehidrasi, kebutuhan nutrisi yang seimbang lagi. Nah, itu lagi yang kita akan hitung. Jadi seperti itu. Kalau hipertensi ada juga tekanan darah yang sangat tinggi yang menimbulkan suatu gejala pusing, vertigonya kambuh, pusing berputar, hanyut, ada mual muntah. Nah, itu kondisi yang sangat urgensi yang harus kita lakukan pengobatan. Nah, itu juga salah satunya. Ada juga kondisi yang tekanan darahnya fluktuatifnya
kadang rendah, kadang tinggi. Nah, itu juga harus pemantauan. stabil ya? Tidak stabil pokoknya ya. Intinya tidak stabil, Fluktuatif. akhirnya tidak akan dianjurkan untuk berpuasa. Oh, Iya. begitu. Ya, kalau penyakit lambung juga kondisi yang Nah, mual, muntah, iya, iya. mencret berlebih. Nah, itu kan mengakibatkan dehidrasi. Itu juga kondisi yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Begitu. Iya. Nah, ini juga menarik di masyarakat kita itu kalau sudah memasuki bulan suci Ramadan, terutama kalau lagi berbuka puasa nih makannya kan suka gila-gilaan nih. Kolak, kue-kue pasar yang manis-manis itu. Nah, kalau dari Ibu Tari, bagaimana sarannya kepada masyarakat untuk memilih menu buka puasa, menu bersahur, memisahkan ini antara sekarang itu juga yang problem di negara-negara seperti di Indonesia ini adalah makanan yang manis-manis ya, gulanya itu kan yang luar biasa ya. Nah, ada saran kepada masyarakat untuk memilih dan memilah makanan yang tepat. Ya. Jadi kalau yang namanya puasa itu kan kita menahan hawa nafsu tuh, Ya. termasuk dalam memilih makanan. Karena biasanya orang kan banyak jualan, pasti lapar mata, Ya, kasarnya dalam tanda kutip ya, lapar mata, pengennya ini gitu. Ya. Nah, pada kenyataannya itu lebih baik, alangkah lebih baiknya jika berbuka, bukalah dengan air putih dulu. Air putih itu terutama air putih hangat, jangan langsung yang air es karena takutnya nanti untuk penyakit lambung itu nanti kaget lambung. Ya, jadi mending air hangat dulu, kemudian pakai kurma dulu, mungkin 3 butir cukup. Sesuai sunnahnya? Iya, sunnahnya betul sekali. Setelah itu mungkin sholat dulu, jadi ada jeda. Jangan langsung makan. Jangan langsung Iya, karena kan kita puasa tuh lumayan 12 jam. Tiba-tiba langsung dimasuki makanan yang digas seabrek, langsung ibaratnya ya. langsung nanti kasihan lambungnya. Iya. Gitu. Jadi kalau sudah sholat barulah mulai makan. Nah, untuk makanan itu yang manis-manis itu tolong dihindari dulu. Ya. Sementara ini mungkin nanti berikutnya boleh. Selain makan yang manis-manis, juga makanan seperti makanan kemasan. Ya. Apalagi makanan kemasan itu tidak cocok untuk pasien yang dengan hipertensi. Makanan kemasan itu mungkin seperti kayak mie instan, gitu, sosis, kornet dan sebagainya gitu. Kemudian makanan yang tinggi lemak juga jangan. Maksudnya mungkin bisa dalam satu hari mungkin di sahur tidak ada makanan yang banyak lemaknya, mungkin di buka itu ada, tapi tetap dibatasi biar nggak bablas gitu. Biar nggak bablas. Nah, ini juga ada problem karena kalau kita lupa sahur, akhirnya ingin berpuasa. Nah, ini berbuka puasanya seperti apa untuk mereka yang tidak sahur misalnya gitu ya, tidak sahur terus mungkin ada sedikit gangguan. Ada orang juga lumayan memaksakan diri, ada gangguan mah atau apa gitu kan, tidak berpuasa tapi tetap berpuasa dengan tidak sahur misalnya, lupa karena atau tertidur. Nah, di saat berbukanya seperti apa? Di saat berbukanya mungkin yang seperti tadi, jangan langsung gas gitu kan, nanti kasihan lambungnya terutama lagi. yang itu ya. Jadi perlahan dulu lah, jadi step by step. Mungkin ya tadi air putih dulu, kalau misalnya dia tidak ada masalah lambung ataupun apa gitu, mungkin kalau kita biasanya ya minumnya pasti teh hangat. Kalau buka itu biasanya pasti teh hangat yang manis. Itu dulu mungkin ditambah dengan si kurma itu tadi. Nah, jadi sementara itu dulu sholat, kemudian baru makanan yang berat. Begitu baru ya. Nah, begitu teman-teman sobat Pojok Bandung, mungkin sampai saat ini juga kawan-kawan juga sudah mulai dapat gambaran ya seperti apa berpuasanya. Yang pasti ya menu sehat itu wajib ya, tidak hanya berpuasa di saat berpuasa gitu ya, di setiap hari-harinya juga ada setiap harinya. Nah, kita kembali lagi ke Dr. Jimmy. Ini ada misalnya ini seseorang yang mengalami hipoglikemia ya, gula darah rendah. Nah, ini apa tipsnya dari Dr. Jimmy? Pertama yang saya mengalami itu soalnya. Kalau hipoglikemi itu kan berarti kadar gula yang di bawah normal, atau rendah ya. Jadinya kita harus tahu dulu gejalanya apa yang akan timbul jika terjadi kadar gula yang rendah. Pertama yang paling sering kami temukan adalah gemetar. Gemetar, tremor. Lalu disertai dengan timbulnya keringat dingin. Nah, itu sudah gejala yang kedua. Gejala ketiga itu setelah keringat dingin itu seperti goyang, hanyut, seperti melayang juga. Jadi macam-macam variasi keluhan itu bervariasi. Nah, lalu akhirnya kok seperti berdebar-debar. Nah,
itu merupakan tanda-tanda kekurangan kadar gula. Nah, itu yang disebut dengan hipoglikemi tadi. Nah, seharusnya dengan kondisi kita temui seperti tadi, kita harus kalau jika sedang berpuasa, ya pertama harus membatalkan puasa. Ya. Karena kondisi hipoglikemi itu akan sampai tidak sadar, bisa. Betul. Namanya koma hipoglikemi. Nah, itu yang ditakutkan. Komanya ini ya. Penanganannya adalah memberikan asupan gula secepat mungkin agar terjadi kenaikan kadar gula. Itu sih yang harus kita perhatikan kalau kondisi hipoglikemi. Jadi kalau ketika sudah mengalami gejala-gejalanya gitu ya, Ya, lebih baik memilih untuk membatalkan puasa dulu berpuasa, dan memenuhi gulanya ya. Ya. Seperti itu udah baik. Terus yang obat-obat yang dikonsumsi untuk yang diabetes nih. Ya. Selama atau diabetes, hipertensi, mah agar tetap stabil ya puasanya selama Ramadan ini apa saja, terutama yang mahnya itu juga. Yang pertama seperti yang saya jelaskan, pertama kita harus mengatur jadwal untuk penggunaan obat. Ya. Kedua kita harus mengatur dosis yang akan kita gunakan. Biasanya akan lebih spesifik itu adalah di dosis. Karena ada kondisi tertentu yang mana pada saat kita memantau kadar gula, kita harus menyesuaikan lagi dengan asupan nutrisi. Kadar gulanya tinggi kah? Kadar gulanya rendah. Nah, itu nanti di situ polanya beda lagi dengan dosis obat yang akan diberikan. Ya. Nanti selain dosis ada lagi pola yang lain dari keluhan-keluhan. Karena penyakit hipertensi, penyakit gula, penyakit lambung itu bisa bersamaan semua. Nah, komplikasi ya. Bisa bersamaan semua. Muncul jadi satu. Iya. Pola yang sering juga yang kita temukan adalah penyakit diabetes. Itu pasti ada hipertensi. Rata-rata ya, rata-rata. Tapi kalau penyakit hipertensi belum tentu ada penyakit diabetes. Tapi kalau sudah ada penyakit diabetes atau gula darah tinggi, itu pasti ada penyakit lambung karena terganggunya pergerakan usus dikarenakan gula yang berlebih. Nah, jadinya itu bisa timbul bersamaan. Nah, itu yang harus kita pantau lagi. Jangan sampai dosis yang kita berikan malah justru mempercepat terjadinya penurunan kadar gula yang akan menyebabkan tadi kondisi tadi hipoglikemi. Iya. Akhirnya jika berpuasa harus membatalkan puasa. Nah, dosis itu diatur sesuai dengan pola makan juga. Nah, apalagi pasien dengan lanjut usia makannya sedikit, mau makan banyak malah lambungnya sakit, lalu mual muntah. Kalau mual muntah akan terjadi dehidrasi. Jadinya kompleks. Nah, di situ yang kita nilai pola-pola, karakteristik pasien. Nah, itu harus kita nilai juga. Itu akan mempengaruhi dosis pemberian dosis obat gula darah, mempengaruhi dosis dari jenis obat tekanan darah tinggi. Nah, itu. Jadinya tidak semudah yang dibayangkan. Kalau dari artikel kita punya ketentuan. Kadar gula sekian, dosis obatnya sekian, jenisnya bisa ini, bisa itu. Tapi pola-pola dan karakteristik pasien itu yang harus kita cermati. Bagaimana berapa sendok dia makan. Kadang pasien bilang, ibu makannya bagus, berapa sendok? 3. Nah, bagusnya pasien dengan penilai kebutuhan nutrisi kita itu berbeda. Nah, itu yang harus kita analisa dari seorang pasien. Itu harus kecermatan, kejelian si dokter. Nah, itulah ayat penting sehat sebelum sakit. Karena sakit tidak enak. Nah, itu sakit nggak enak. Oke, kembali ke Ibu Tari. Nah, strategi khusus nih selama bulan puasa, ada diet-diet khusus nggak yang bisa dilakukan oleh masyarakat selama Ramadan? Oke, diet khusus tadi sebenarnya dia tadi bisa diaplikasikan untuk ke depannya. Iya. Balik lagi ke isi piring tadi. Isi piringku. Iya, itu yang penting ya. Itu yang penting karena kan Kemenkes itu sudah mengaturkan sedemikian rupa. Iya. Dengan mungkin ada penelitian dan sebagainya. Jadi 50% itu sayur dan buah, 50% itu karbohidrat dan protein. Kemudian kalau untuk puasa kan biasanya kita kurang minum tuh. Nah itu mungkin efeknya nanti bisa dehidrasi. Jadi mungkin ada pengaturannya. Karena kan kita puasa dari sahur terus tengah harinya puasa baru buka. Jadi kalau mungkin anjuran dari kita dari gizi itu 2 gelas itu waktu berbuka. Jadi pas kita membuka
batalkan puasa itu kan kita minum. Iya. Nah, kemudian nanti pas makan, setelah makan itu minum lagi. Nah, Iya. itu 2 gelas. Jadi asumsi untuk kebutuhan minum itu kan 2000 ya, 2 liter. Jadi kita bagi 8. 2, 4, 2. Iya. 2 setelah berbuka, 4 yang dalam waktu setelah berbuka dan mau kita bangun sahur, baru 2 setelah sahur. 2. Bukan 2 setelah sahur sih, 2 saat sahur. Saat sahur ya, saat jadi sahur. kalau misalnya 2 tadi yang sesudah berbuka saat membatalkan puasa dan sebelum tarawih, Ya. kemudian 4 itu tadi mungkin bisa dikombinasikan aja setelah tarawih mungkin bisa, atau misalnya pas tarawih bawa air minum mungkin, nah ya, itu ya, bisa. ya, ya. Kemudian sebelum tidur, nah habis itu sebelum kita sahur Ya. mungkin bisa minum juga. Nanti pas sahur itu kita minum lagi. Jadi minum pas saat makan, kemudian sebelum imsak. Sebelum imsak. Jadi insya Allah kebutuhan airnya itu terpenuhi. Terpenuhi itu ya. Tuh. Yang penting buka puasa, kolak, nasi padang, gitu ya. Minumnya sirup manis. Nah, Ini sangat tidak disarankan ya. sangat tidak disarankan. Memang Efeknya enak. kalau tidak secara ya orang yang sehat pun juga terganggu. Nah kira-kira efek yang terjadi kalau ketika kita berpuasa itu sebenarnya kan ada proses detoksifikasi sebenarnya bagus ya untuk tubuh gitu kan. Nah ketika berbukanya atau pola makannya juga tidak sehat nih, efek yang terjadi dengan tubuh apa dok? Ya tadi kita harus menilai dulu. Memang puasa itu bagus untuk detoksifikasi racun dalam tubuh. Tapi di awal untuk kita ingin berpuasa, alangkah baiknya kita harus menilai kesehatan kita dulu. Jika kita mengidap penyakit diabetes, hipertensi atau lambung. Iya. Nah, pada saat kita sudah merasa stabil, kita dianggap mampu, kadar-kadar gula kita stabil normal, Iya. tekanan darah kita juga stabil normal, keluhan-keluhan untuk lambung kita minimal. Nah itu ya sudah presentasinya naik lah untuk dianjurkan untuk berpuasa. Nah itu ya pasti bagus untuk detoksifikasi selama bulan puasa. Nah, akhirnya kita juga menyarankan kok, Bu, kalau kondisi pian sudah stabil, kalau ingin berpuasa bisa diperbolehkan. Nah, tapi ada juga kondisi yang wah ini tinggi sekali Bu, nggak mungkin Ibu puasa karena Ibu perlu cairan, perlu nutrisi yang seimbang. Nah seperti itu. Jadi semua ya tergantung itu sih, tergantung kondisi pasien saat ini jika ingin berpuasa. Gitu. Biasanya kita juga akan berkonsultasi ya untuk ke ahli gizi. Kita menyarankan untuk keseimbangan nutrisi itu yang diperlukan. Jika kita ingin berpuasa, pastikan dulu kestabilan kita. Seperti itu. Cek dulu tubuhnya ya. Dulu Yakin semua. dulu ini udah siap nggak ya? Ya, ini bagi penderita loh ya, Bagi penderita. penyakit. Ya, siap. Ya. Oke, baik teman-teman sobat Pojok Banua, sudah cukup banyak kita ngobrol-ngobrol dengan Dr. Jimmy dan juga Ibu Tari, nutrisionis kita di hari ini. Nah, terakhir nih sebelum kita berpisah Dr. Jimmy dan Ibu Tari, ada pesan untuk masyarakat, terutama untuk mereka yang sehat, yang muda-muda ini juga perlu diingatkan. Berpuasa itu juga sebenarnya baik, tapi apa yang harus dikontrol dan diingat oleh mereka yang ketika berbuka, ketika makan malam atau seperti itu, sahur. Silakan. Pesan terakhir nih. Siapa dulu? Dari Dr. Jimmy. Dari saya. Ya. Ini untuk usia muda ya. Ya, untuk usia muda. Bagi masyarakat Kota Banjarbaru, bagi para usia jiwa muda ya, yang semangat, yang sehat, dan selalu sehat. Amin. Selama kita akan memasuki bulan suci Ramadan, kita harus menjaga pertama jenis. Karena jenis makanan itu yang akan mempengaruhi penyakit-penyakit yang akan timbul. Ya. Nah, lalu kalau pola itu tidak selalu menimbulkan suatu gejala spesifik. Yang penting jenis. Jenis itu makanan-makanan harus kita jaga. Bukan yang tinggi gula, bukan tinggi garam dan tinggi lemak, jangan ya. Kita harus menjaga kestabilan jenis makanan, pola itu diatur, dan jangan makan yang berlebih. Nah, begitu, jangan makan berlebih. Olahraga bisa, boleh terus jalan? Untuk kebutuhan olahraga, itu selama bulan puasa, nanti kita olahraga aktivitas fisiknya yang ringan. Sedang berat justru akan memicu terjadi dehidrasi. Kecuali sudah terbiasa. Kita kan mempunyai kapasitas masing-masing. Ada yang angkat beban selama 2 jam, dia tidak akan dehidrasi. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa ya,
disesuaikan kembali Porsinya aktivitas diturunin olahraga ya? ringan. Ringan, Iya, betul, seperti betul. itu. Oke, baik. Kalau dari Ibu Tari sebagai nutrisionis, Oke, untuk teman-teman, nah, pesannya apalagi kalau kita puasa ya, Ya. biasanya rame tuh bukber-bukber. iya tidak Kalau kontrol ya. bukber, nah tolong dijaga seperti dokter Jimmy tadi bilang, dipilihlah jenisnya. Apalagi kalau anak muda sekarang tuh senangnya minum yang manis-manis, Ya. contohnya kayak boba dan sebagainya. Itu untuk sementara jangan dulu. Ah. Terapkanlah pola hidup sehat mulai sekarang. Bisa dicontoh dari isi piringku yang dari Kemenkes. Ya. Jadi kalau pola makan yang sehat itu nanti akan berdampak pada kesehatan. Otomatis itu akan berdampak karena biasanya penyakit itu datang dari makanan. Tuh. Jadi tolong diperhatikanlah makannya, perbanyak sayur dan buah, juga perbanyak minum air putih ya. Begitu. Baik, terima kasih Dr. Jimmy dan Ibu Tari. Teman-teman, Sobat Pojok Benua, demikian ngobrol depan Balai Kota bersama saya Andi Arfian dan bersama Dr. Jimmy Dewindang Putra dan juga nutrisionis kita Ibu Nur Halidah Puji Lestari. Begitu. Selamat berpuasa, jangan lupa tetap sehat, itu yang penting. Dan kita ketemu lagi di ngobrol depan Balai Kota berikutnya. Saya Andi Arfian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.